Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali lagi bersama saya Ika Rizda Arifa dalam acara Impian Perempuan. Senang rasanya saya bisa kembali menyapa dan berdiskusi bersama selama 15 menit ke depan. Berbicara mengenai sangat pentingnya perempuan, tentu tidak ada habisnya, apalagi jika menyangkut kehidupan sosial. Karena tentunya perempuan adalah pondasinya masyarakat. Seperti yang sedang ramai dibicarakan pada saat ini mengenai peran perempuan sangat berperan pada masa COVID-19 yang mempertahankan sektor kesehatan dan ekonomi. Mau tahu langsung gak sih perkembangannya bagaimana? Oke, kami telah mengundang salah seorang perempuan yang sudah berjuang mempertahankan sektor perekonomian di era pandemi. Langsung saja kita panggil, ini dia, Kak Mita Nurwulandari. Selamat siang, Kak Mita. Selamat siang juga, Kak. Gimana nih kabarnya, Kak Mita? Alhamdulillah, baik, Kak. Alhamdulillah, kalau gitu, Kak. Kak Mita tahu gak sih kira-kira kita mengundang Kak Mita ke sini tuh mau ngapain? Gak tahu mau ngapain. Yang jelas bukan mau menghadiri acara nikahannya mantan, kan? Bisa aja ya, Kak Mita. Tapi betul sih, Kak, Kakak diundang ke sini itu bukan untuk itu ya, tapi untuk diskusi nih, Kak, di acara talk show-nya kita yang akan membahas tentang perempuan. Wah, perempuan nih ya. Bangga nih, kita mau dibahas. Bangga banget dong jadi perempuan. Bangga kenapa nih, Kak Mita? Gak pernah salah soalnya, kita kan perempuan. Wah, bener banget ya. Ternyata Kak Mita nih asik ya orangnya. Apalagi kalau kita bahas tentang tema talk show yang akan dibawakan saat ini, yaitu mengenai perempuan yang mampu mempertahankan sektor ekonomi dari krisis yang merajalela di era pandemi. Langsung aja deh, aku mau tanya terlebih dahulu nih ke Kak Mita. Kak Mita, apa sih yang menjadi peran penting perempuan mempertahankan perekonomian di masa pandemi ini? Menurut aku, yang menjadi peran penting perempuan mempertahankan sektor perekonomian di masa pandemi ini untuk membuktikan kemampuan dan kepemimpinan kedudukan perempuan, yang mana kita juga sebagai perempuan mampu bertahan dari krisis perekonomian di era pandemi ini. Baik, jadi menurut Kak Mita ini perempuan juga mampu menjadi pemimpin ya. Perempuan juga mampu membuktikan bahwasannya perempuan mampu bertahan dari krisis perekonomian ya, Kak. Terlebih di era pandemi. Iya, betul banget, Kak. Oke, Kak, lanjut nih ya. Terkait perempuan yang menjadi pemimpin nih, bagaimana jika terjadi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar? Karena kan perempuan yang hampir menggantikan laki-laki ya. Karena kalau tentang pemimpin biasanya kan cenderung yang menguasainya adalah laki-laki. Nah, gimana nih pendapat Kamita? Oke, menurut pendapat aku sendiri ya, Kak, ketidakserasian tuh pasti ada aja ya, apalagi yang sudah berkeluarga gitu. Namun kalau demi kebaikan apa salahnya gitu loh. Ini semua bukan semata-mata untuk mencari uang ya, tapi ini demi menyelamatkan sesama. Gak semua orang bisa memimpin dengan baik kan? Ada yang bilang laki-laki itu pemimpin. Gimana jadinya jika seorang perempuan dipimpin oleh laki-laki yang tidak baik? Kita pasti tahu gimana jadinya ya. Dan disitulah kita perlu untuk memimpin diri kita sendiri dengan baik. Tak peduli ia laki-laki atau perempuan kah, pimpinlah diri sebaik mungkin. Jangan sampai mau dipimpin dengan pemimpin yang tidak baik. Karena jika kita tidak bisa memimpin diri sendiri dengan baik, gimana jadinya jika dipimpin oleh pemimpin yang tidak baik? Hasilnya pun pasti tidak akan baik kan? Wah, luar biasa sekali kakak ini. Menarik sekali ya. Memang benar jika pemimpin kita tidak baik, kita akan terbawa olehnya ketika kita tidak mampu memimpin diri kita sendiri dengan baik. Oke, buat para pendengar masih penasaran gak sih sama pembahasan selanjutnya? Kita istirahat dulu deh ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Radio Senja Channel Jati 101 FM. This program Impian Perempuan. Let's go. Baik, kembali lagi bersama saya Ika Rizda Arifah dan juga narasumber kita Kak Mita di acara Impian Perempuan. Nah, melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya dalam peran perempuan dalam mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi ya. Oke, langsung aja kita lanjut ya Kak Mita, terkait mempertahankan sektor perempuan nih Kak, di mana perempuan seharusnya menyuarakan aspirasinya agar tidak selalu ditindas oleh laki-laki bahkan di masa pandemi ini sekalipun. Di mana ya? Pastinya di skill dan semangat kita sih ya. Kita tuh harus semangat mengasah skill kita sendiri meskipun sebagai perempuan ya. Perempuan kan biasanya dikenal sebagai ibu rumah tangga. Apa coba pekerjaannya? Nyuci piring, nyuci baju, ngepel, nyapu, gitu kan? Tapi kita juga bisa lebih dari itu loh, melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Perempuan jangan mau kalah ya sama laki-laki, harus jadi wanita yang hebat. Yang selain kita ini tulang rusuk, kita juga harus bisa jadi tulang punggung. Nah, tulang punggung inilah yang harus kita perkuat untuk bisa mempertahankan ekonomi terlebih di era pandemi. Wah, aku setuju banget sih sama pendapatnya Kak Mita. Perempuan emang terkadang selalu dipandang sebelah mata ya Kak. Gak tahu tuh mata satunya lagi dipakai buat pandang apa. Oke, lanjut aja deh Kak. Apa pendapat Kak Mita mengenai krisis ekonomi di era pandemi seperti ini? Bagaimana cara Kakak mengatasi krisis ekonomi di era pandemi seperti ini? Terlebih kita ini kan seorang perempuan ya Kak. Nah, gimana tuh menurut Kakak? Oke Kak, kalau menurut pandangan aku pribadi mengenai krisis ekonomi di era pandemi seperti ini sangat memprihatinkan sih Kak. Soalnya banyak perubahan yang terjadi loh, seperti penurunan gaji, berkurangnya tenaga kerja, terlebih sulitnya melakukan pekerjaan yang dilakukan secara tatap muka pastinya Kak. Yang akhirnya di situ turunlah pendapat ekonomi masyarakat Kak. Nah, cara aku untuk mengatasi krisis ekonomi di era pandemi seperti ini, kita harus menopang terlebih dahulu sistem perawatan kesehatan kita. Karena kalau kita sehat, kita masih bisa kerja meskipun mungkin nggak tatap muka gitu loh. Kalau sakit, kita bisa apa? Nah, makanya menjaga kesehatan inilah yang sangat penting. Kayak gunain protokol kesehatan yang sudah ditentuin gitu ya sama pemerintah. Jangan lupa juga vaksin gitu, kalau misalkan kita emang membutuhkan. Selain itu, kita harus ikut berkontribusi nih dalam mempertahankan krisis pandemi ini, Kak. Kayak kita harus tetap semangat bekerja walau di era pandemi. Jika kita merasa kehilangan pekerjaan kita harus mencoba hal baru yang tetap bisa melakukan pekerjaan. Misalnya, di era pandemi ini gak boleh tatap muka dulu nih. Jadi pekerjaan yang dilakukan secara langsung diberhentikan dulu nih misalnya. Kita coba nih cari pekerjaan lain, yang mana pekerjaan itu gak secara langsung. Misalnya, bikin toko online gitu ya buat jualan, konten-konten di media sosial. Di situ kan kita tetap bisa kerja walaupun di era pandemi. Kurang lebih kayak gitu, Kak. Oke, paham Kak. Luar biasa ya Kak pendapatnya. Memotivasi banget nih buat aku pribadi. Dan semoga jadi motivasi juga ya buat teman-teman pendengar semua. Iya, amin, Kak. Oke deh Kak, kita istirahat dulu deh ya sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya. Teman-teman pendengar juga jangan kemana-mana ya. Stay terus di program Impian Perempuan. Radio Senja Channel Jati 101 FM. This program Impian Perempuan. Let's go. Oke, balik lagi sama aku Ike di program Impian Perempuan. Baik Kamita, masuk ke sesi terakhir ya ini. Aku mau tanya dulu nih ke Kamita, gimana sih caranya mempertahankan peran penting perempuan, terlebih di masa sekarang? Oke, Kak. Kalau menurut aku nih, caranya mempertahankan peran penting perempuan di masa sekarang yaitu dengan menumbuhkan rasa kepedulian. Kenapa? Karena kepedulian adalah dasar yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. Kepedulianlah yang terkadang dibutuhkan oleh semua orang, dan inilah peran penting bagi perempuan yaitu kepedulian. Wah, luar biasa sekali pendapatnya Kamita. Berarti kepedulian itu sangat penting ya Kak, terlebih oleh seorang perempuan.
Karena tidak banyak orang yang bisa mempunyai rasa kepedulian ini ya Kak. Betul sekali, Kak. Semua orang itu punya hati, namun tidak semua orang punya nurani. Masya Allah, betul Kak. Sangat bermanfaat sekali sepertinya diskusi kita pada talk show kali ini. Oke, sebelum kita akhiri diskusi kita ini ya Kak, ada pesan yang ingin disampaikan nggak nih buat para pendengar di rumah? Ada dong, Kak. Apa tuh? Boleh langsung disampaikan saja pesannya? Oke, pesan dari saya buat para pendengar ya, khususnya ini untuk diri saya pribadi sih ya. Karena yang kita bahas adalah tentang peran perempuan. Seorang perempuan harus mampu membuktikan ya bahwasannya perempuan juga diberikan kesempatan dan akses akan mampu menunjukkan kemampuannya. Nah, oleh karena itu, jangan sampai jadi perempuan yang tertindas, yang diinjak-injak harga dirinya, yang dikatakan lemah hanya karena seorang perempuan. Jadi perempuan juga harus serba bisa, dan jadilah perempuan yang profesional dalam melakukan segala hal. Jadilah perempuan yang dimuliakan ya, bukan yang dihinakan. Mungkin cukup Kak pesan dari saya. Mantap sekali Kak Mita. Pembahasan kita ini sebagai perempuan memang sangat luar biasa. Aku simpulin ya Kak, intinya kita harus memperjuangkan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jangan lupa bahwa setara tidak selalu sama. Setara tidak selalu sebanding dan lurus simetris. Selalu ada perbedaan dalam kesetaraan. Dan kesetaraan muncul justru dari perbedaan. Kita sebagai perempuan harus bisa berperan, jangan baperan. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada kali ini. Aku ngucapin terima kasih banget sama Kamita yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada acara talk show kali ini. Sama-sama Kak, terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk diundang ke sini. Iya, sama-sama Kamita. Oke, buat para pendengar, terima kasih yang sudah setia stay di program talk show kita yaitu Impian Perempuan. Aku Ikris Darifa sebagai host, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan ya teman-teman, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang menciptakan. Beli jubah di Dubai. See you goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan informasi terkini.